Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami sampaikan untuk teman-teman sekalian semester 2 A1 ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, kesuksesan, dan kita selalu diberi kelancaran di dalam kita menjalankan aktivitas sehari-hari, dan mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari bala musibah. Dan mari kita bersama-sama awali perkuliahan hukum Islam, mata kuliah hukum Islam pada pagi hari ini dengan doa belajar tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alayya putul arifin. Allahumma ja'alni min ahli ilmi wal amal wal khair. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan pengertian hukum Islam. Pengertian hukum Islam, nanti di dalam hukum Islam itu ada fikih ya, ada fikih, kemudian usul fikih seperti itu. Tentunya sampai ketika SMP ataupun MTS, mungkin ini dari beberapa teman-teman ya, ada yang lulusan MTS ataupun madrasah aliyah, maka di sana tentunya sampai pernah disampaikan tentang seputar fikih. Fikih itu apa? Fikih itu secara bahasa artinya adalah al-fahmu ya. Jadi fikih ini logotan al-fahmu. Fikih secara bahasa, menurut bahasa itu artinya paham. Artinya adalah paham. Fikih logotan al-fahmu. Jadi yang namanya fikih ini secara bahasa adalah al-fahmu, artinya paham. Kemudian secara istilah, wastilahan al-ilmu bil ahkami asyariyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Sedangkan fikih secara istilah itu adalah al-ilmu. Ilmu itu artinya pengetahuan ya. Ilmu itu adalah pengetahuan bil ahkam. Pengetahuan tentang beberapa hukum asyariyah, beberapa hukum syarat ataupun syariat, al-amaliyati yang sebangsa amaliyah. Sebangsa amaliyah itu berarti yang nantinya akan dilakukan oleh para manusia. Jadi fikih secara istilah itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah amaliyah. Pengetahuan beberapa hukum syariat yang sebangsa amaliyah, al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Al-muktasab ini yang diambil min adillatiha dari beberapa dalil at-tafsiliyah secara rinci. Jadi fikih ini adalah merupakan ilmu pengetahuan tentang beberapa hukum syariat yang mengutip dari beberapa dalil secara rinci. Bukan global, tapi secara tafsili, secara rinci. Nanti kalau pengambilannya dari secara global itu bukan fikih, namanya usul fikih. Itu usul fikih ya. Kemudian wastimdaduhu minal kitab wasunnah wal ijma' wal qiyas. Wastimdaduhu adapun dasar ataupun dasar daripada fikih ya, wastimdaduhu utawi dasarnya fikih itu dari minal kitab. Minal kitab itu adalah Al-Qur'an, wasunnah itu hadis, wal ijma itu adalah kesepakatan para ulama, wal qiyas analog ataupun qiyas. Analogi namanya qiyas ya. Kemudian faidahnya apa? Hikmahnya apa ketika kita mengkaji tentang fikih? Wa faidatuhu imtisalu awamirillah
awamirillahi ta'ala wajtinabu nawahihi alamat hadis Syafi'i rahimahullah. Faedah di dalam kita mempelajari fikih ini adalah semata-mata kita menjalankan perintahnya Allah, menjalankan semua perintah-perintahnya Allah ataupun hukum-hukumnya Allah, ya, baik wad'i ataupun taklifi, wajtinabu nawahihi, dan kita menjauhi semua ataupun apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mazhab di dalam fikih yang ada di Indonesia ini, mazhabnya adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Yang namanya mazhab yang diakui, ya, yang diakui ijtihadnya ataupun kebenarannya itu kan ada 4. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, kemudian Imam Hambali. Tapi di negara kita mayoritas semuanya terkait dengan fikih ataupun hukum, mulai tata cara sholat, kemudian tata cara zakat, tata cara ibadah puasa, kemudian ibadah haji, dan muamalah ataupun terkait dengan perkawinan, terkait dengan jual beli, kita ini mengacu kepada mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Seperti itu, ya. Ini terjemahannya. Fikih adalah secara bahasa faham atau memahami pembicaraan orang yang berbicara. Sedangkan menurut istilah fikih ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci, ya. Fikih adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad atau penelitian para ulama yang memerlukan dan perenungan. Nah, produk fikih seperti fikih muamalah, fikih ibadah, fikih waris, fikih jinayah, ataupun fikih hukum pidana Islam, fikih wakaf, fikih hibah, fikih waris, itu semuanya adalah hasil ijtihad ataupun penelitian para ulama. Kemudian dirumuskan, akhirnya memunculkan yang namanya kitab fikih. Nah, kitab fikih ini ada buahnya, ada kitab fikih Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Hab, dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan usul fikih, ya. Kalau usul fikih itu kan mengutip dari dalil yang global. Seperti aqimus sholat, dirikanlah sholat. Jadi ngeten, Mas, di dalam Al-Qur'an itu tidak menjelaskan tentang jumlahnya rakaat. Betul apa enggak, Mas? Kita diskusi mawon. Coba sampai di Al-Qur'an cari, apakah ada dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang masalah sholat duhur itu jumlahnya 4 rakaat. Enak boga? Saya tanya. Mas Gaetano, Mas Risma, Mbak Risma. Enak boga? Halo, teman-teman sekalian. Al-Quran tidak menjelaskan jumlah rakaat sholat duhur. Al-Quran tidak menjelaskan jumlahnya sholat subuh. Al-Quran tidak menjelaskan jumlahnya sholat asar. Iya toh? Betul toh? Nggak ada itu di dalam Al-Quran. Al-Quran cuma menjelaskan aqimus sholat. Artinya apa? Dirikanlah sholat. Jadi cara wong awam ketika membaca Al-Quran, aqimus sholat, dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat. Nah, terus piye tata caranya ataupun kaifiyah tata caranya sholat itu bagaimana? Sehingga di sana ada hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang masalah jumlah rakaat sholat. Jadi tidak hanya Al-Quran tok, tapi kalau kita mempelajari hanya Al-Quran tok tanpa hadis, tanpa ijma'nya ulama, tanpa ijtihadnya para ulama, yo nanti ujung-ujungnya kita tidak tahu kaifiyah ataupun tata cara dan jumlah ataupun adadus rakaat sholat, ya, jumlah rakaat di dalam sholat ataupun di dalam melakukan sholat. Karena di dalam Al-Quran itu ayat-ayatnya adalah masih global, jadi perlu yang namanya pentafsilan, perlu yang namanya perincian, ya. Nah, lewatnya apa? Lewatnya hadis, lewatnya ijma ulama, dan lewatnya qiyas. Kita lanjut saja.
Ini ya beberapa fikih, beberapa kitab fikih. Di sana ada kitab fikih ibadah ataupun ubudiyah. Ini yang mengatur seputar tentang masalah bagaimana syaratnya wudhu, rukunnya wudhu, tata cara wudhu, syarat rukunnya sholat, kemudian perkara yang membatalkan sholat seperti itu. Tata cara ibadah puasa, ibadah haji itu ada di dalam fikih ibadah ataupun fikih ubudiyah. Fikih ubudiyah ini yang membahas tentang masalah ibadah-ibadah yang hubungannya dengan hablu minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau fikih muamalah ini identik dengan akad. Fikih muamalah ini kaitannya dengan ekonomi. Di dalamnya fikih muamalah itu ada jual beli, ya toh. Ada akad rohen. Rohen itu adalah pegadaian. Ada akad sewa menyewa. Ada akad ijaroh. Ada akad utang piutang. Ada akad riba ya. Riba juga ada di dalam pembahasan muamalah. Utang piutang, kemudian pegadaian, dan lain sebagainya. Itu namanya fikih muamalah. Termasuk mudhurubah ya, bagi hasil itu juga muamalah. Terkait dengan bank syariah itu juga muamalah. Kemudian ada wadi'ah, titipan, menitipkan barang. Biasanya di bank syariah itu kan ada akad wadi'ah namanya ya. Akad wadi'ah ataupun akad mudhurubah. Kemudian fikih munakahah ini adalah merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang masalah perkawinan, kawin ataupun nikah. Ini kalau undang-undang positifnya adalah kompilasi hukum Islam tahun undang 1 dan undang-undang nomor 1 tahun 74. Tapi kalau kitab fikihnya ya fikih munakahah, ini yang membahas tentang masalah syarat dan rukun nikah, calon suami, calon istri, mahar, sodak atau mas kawin. Kemudian hulu itu apa? Cerai gugat. Dan talak, cerai talak yang mengajukan adalah suami yang mentalak istrinya, misalkan tolak tuki, kamu saya talak. Di dalam pembahasan fikih munakahah, bab talak itu ada 2, talak sorih dan talak kinayah. Nanti di dalam bab munakahah juga ada pembahasan terkait dengan li'an, kemudian zihar, supoto zihar, macam-macam. Kemudian ada fikih zakat ya. Fikih zakat ini mengupas tentang masalah zakat tanaman, zakat buah-buahan, zakat mal. Kalau zaman sekarang ada zakat profesi, ya toh. Zakat profesi apakah boleh Pak Huzaimah? Itu bagaimana? Ada zakat perdagangan, ada zakat buah-buahan, zakat emas dan perak, zakat tanaman. Tanaman itu yang diatur oleh hadis kan hanya biji-bijian ya, jagung dan padi. Kalau buah-buahan kurma dan anggur. Nah, bagaimana kalau di zaman sekarang ini ada orang zakat cengkeh ataupun zakat mergo panen timun atau panen lombok, ini bagaimana Pak? Apakah boleh dikiaskan atau dianalogikan dengan padi dan jagung ataupun buah-buahan? Nanti ke depan akan kita bahas. Analog ya, analog itu mengkiaskan terhadap sesuatu yang tidak ada dalilnya, itu namanya kias tuh, Mbak. Kemudian ada fikih wakaf. Wakaf ini nanti di dalamnya ada nadir, ada wakif ya. Nadir itu adalah orang yang mengelola wakaf. Kalau wakif itu adalah orang yang menyerahkan tanah wakaf. Ada wakaf, ada mauquf alaih. Ada mauquf ataupun barang ataupun tanah yang akan diwakafkan. Ini juga ada undang-undang di negara kita terkait dengan wakaf. Undang-undang nomor berapa? 41 tahun 2004 tentang wakaf ataupun terkait dengan sertifikasi wakaf. Nanti ada AIW yaitu akte ikrar wakaf. Terkait dengan wakaf ini nanti akan melibatkan KUA, Kantor Urusan Agama, dan
SHM nanti akan berubah menjadi sertifikat wakaf. Nah, kalau sudah menjadi sertifikat wakaf, maka sertifikat wakaf tersebut tidak bisa dijaminkan. Ora iso di sekolah nih, nak di kuliah nih, tapi kalau disekolahkan itu tidak bisa. Kemudian ada fikih hibah. Hibah ini juga nanti ada aktif hibah. Ya, hibah juga diatur oleh hukum Islam. Kemudian ada waris, fikih waris. Di dalam waris Islam juga di sana diatur terkait dengan furudul muqaddarah. Ada pembagian-pembagian terhadap para ahli waris ya. Ada pewaris berarti ada ahli waris, dan juga ada barang yang diwariskan berupa tanah atau berupa peninggalan si mayit, bisa berupa harta-harta bergerak ataupun harta yang tidak bergerak. Kemudian ada fikih jinayah. Fikih jinayah ini disebut dengan hukum pidana, tapi hukum pidana secara Islam. Jadi ada tindak pidana secara Islam, ada tindak pidana secara hukum positif. Kalau terkait dengan tindak pidana antara hukum Islam dan hukum positif, bentuknya sama. Yang membedakan adalah sanksi. Sanksi kalau hukum positif kan cuma paling penjara atau hukuman seumur hidup ya. Tapi kalau tak hukuman secara hukum Islam atau disebut dengan fikih jinayat, sanksinya yaitu berupa potong tangan, kisos, potong tangan, kemudian ranjam ya. Kalau melakukan perbuatan zina maka diranjam, itu sanksi. Assalamualaikum Pak. Pak, teman-teman belum di ACC. Oh ya, siap. Sampun Mbak, sampun saya ACC. Oke, jadi untuk fikih jinayah atau fikih hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif yang diterapkan oleh negara kita, itu kalau kita bahas bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk perbuatan pidananya sama. Cuma yang membedakan adalah sanksinya. Sanksinya kalau hukum Islam itu katanya bertentangan dengan hak asasi manusia. Kemudian fikih yang terakhir adalah kontemporer atau fikih kekinian. Ini fikih kontemporer ini adalah merupakan kitab fikih yang berusaha untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang aktual, permasalahan-permasalahan yang terkini ya, karena dengan adanya perkembangan zaman sehingga masalah atau problematika ataupun deskripsi masalah yang ada di wilayah Indonesia ataupun di negara Indonesia ini semakin berkembang, sehingga perlu adanya fikih kontemporer. Apakah fikih itu mampu menjawab? Mampu, walaupun toh permasalahan itu berkembang ataupun aktual ya, masalah-masalah aktual. Seperti apa masalah aktual? Seperti bagaimana hukumnya aborsi, ya toh? Bagaimana hukumnya tatoan? Bagaimana hukumnya pakai ngecat rambut, ya toh? Bagaimana operasi plastik? Bagaimana hukumnya operasi plastik? Operasi plastik tujuannya apa? Untuk tajmil, untuk mempercantik, atau tahyirul kholqi, merubah bentuk dari semula. Berarti kan merubah bentuk itu berarti termasuk tidak mensyukuri atas apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana hukumnya? Tentunya nanti ada demonstran di antara para ulama, terjadi perbedaan di antara para ulama seperti itu. Saya kira ini penting untuk kita kaji ke depan terkait dengan beberapa fikih yang kami sampaikan tadi. Kemudian syariat, ya syariat. Sebenarnya ngeten loh Mbak, jangan diklaim bahwa hukum Islam ini ekstrim. Hukum Islam itu sebenarnya tidak ekstrim karena hukum Islam ditegakkan adalah untuk apa? Maqasidus syariah ya.
Jadi hukum Islam ini diciptakan tujuannya adalah maqasidus syariah dalam rangka untuk kemaslahatan manusia. Jadi tujuan hukum Islam ini ditegakkan adalah untuk maqasidus syariah, untuk kemaslahatan negara ataupun kemaslahatan manusia itu sendiri. Kemudian syariah ialah hukum-hukum yang disyariatkan Allah untuk hambanya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik hukum tersebut berhubungan dengan cara mengerjakan perbuatan yang bisa disebut dengan hukum-hukum far'iyah ataupun amaliyah yang dapat dipelajari melalui ilmu fikih ya, seperti tadi yang saya sampaikan, ataupun berhubungan dengan cara i'tiqadiyah yang biasa disebut dengan hukum-hukum pokok dan kepercayaan yang dapat dipelajari melalui ilmu kalam. Syariat, syarak disebut juga dengan agama ataupun ad-din atau al-ilmiyah. Tadi saya menyampaikan fikih, selain fikih juga ada usul fikih. Usul fikih ini termasuk ilmu dasar daripada fikih sebenarnya. Usul fikih adalah ilmu hukum dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah atau teori-teori dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut. Kemudian apa sumber hukum Islam? Sumber hukum Islam ini ada dua ya, sumber primer dan ada juga sumber sekunder. Sumber primer itu adalah Al-Quran dan hadis. Kalau sumber sekunder itu ijma', artinya kesepakatan para ulama. Qiyas ini adalah analog. Ijma' dan qiyas merupakan sumber yang telah disepakati oleh 4 mazhab fikih. Siapa itu? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Tapi kalau di Indonesia ini mazhabnya apa? Mayoritas adalah bermadzhab Imam Syafi'i. Jadi ngeten 4 mazhab yang diakui keilmuannya dan mereka tidak boleh taklid, artinya mereka harus berijtihad. Ini kalau misalkan jenengan, bagaimana Pak Utsaiman kalau milih salah satu daripada 4 mazhab itu? Boleh. Misalkan, tapi nanti itu harus keseluruhan ya. Mulai wudunya, semuanya harus satu mazhab. Jadi misalkan sampai wudunya pakai mazhab Syafi'i. Kemudian model batalnya mengikuti mazhab Maliki. Apakah boleh? Tidak boleh. Itu namanya talfik. Boleh kepenai dewi. Sampai pilih salah satu dari 4 mazhab itu boleh dan sah. Misalkan sampean ingin mengikuti mazhabnya Syafi'i. Jadi mulai wudunya, kemudian sholatnya, semuanya harus mengikuti mazhab yang sampean anut itu. Cukup ya. Kemudian kita lanjut terkait dengan ruang lingkup hukum Islam. Di dalam Islam ini kompleks sebenarnya. Di dalam Islam itu ada akidah, syariat, akhlak. Nah, di dalam syariat di sana ada muamalah dan ada ibadah. Lah, muamalah itu mencakup beberapa hal termasuk terkait dengan hukum, ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi politik, sosial, ekonomi, hukum ini masuk di dalam syariat, ya toh, syariat ataupun muamalah. Hukum-hukum dalam Islam itu ada hukum perkawinan, ini kalau bahasa Arabnya adalah munakahat, ada hukum kewarisan ataupun wirosah atau hukum waris, dan ada hukum kebendaan dan akad namanya adalah muamalah. Seperti apa? Jual beli, bisnis online ya. Hukum pidana disebut dengan jinayah. Kemudian hukum tata negara namanya dalam Islam itu adalah al-ahkam as-sultaniyah, ahkam sultaniyah. Ada hukum internasional namanya syar. Kemudian ada hukum acara namanya mufasamat. Hukum acara mufasamat dalam Islam ini bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian ciri-ciri daripada hukum Islam. Ciri-ciri hukum Islam itu satu ya.
bersumber dari agama Islam, berkaitan erat dengan akidah dan akhlak, mempunyai dua istilah kunci, yaitu syariat dan fikih. Terdiri dari dua bidang, ibadah dan muamalah. Strukturnya berlapis, yaitu terdiri dari Al-Quran, Sunnah, Nabi Muhammad, dan ijtihad. Oh ya, kami mohon untuk absennya di chat room ya. Kami persilakan untuk absen di chat room mulai sekarang. Nanti akan kami kopas. Karena ini nanti 40 menit Zoom-nya akan mati. Chat room, lewat chat room. Kemudian mendahulukan kewajiban daripada hak, terdiri dari hukum taklifi dan hukum wad'i. Kalau hukum taklifi kan nanti ada hukum sunnah, wajib, makruh, mubah, seperti itu ya. Tadi hukum taklifi ini kalau di hukum negara itu namanya apa itu? Ada perbuatan yang dilarang oleh negara, ada perbuatan-perbuatan atau aturan-aturan yang dilarang oleh negara, ada aturan-aturan yang diperbolehkan, seperti itu. Aturan yang diperbolehkan itu ya seperti perkawinan. Tapi kalau zina ini kan dilarang gitu ya. Kemudian tujuan hukum Islam, tadi sudah saya singgung, tujuannya hukum Islam dari segi pembuat hukum Islam untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat dzurriyat dan hajiat dan tahsiniyat. Hajiat ini kebutuhan, kalau tahsiniyat kebaikan, dzurriyat ini adalah darurat. Untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia mempelajari usul al-fiqih atau dasar membutuhkan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologi untuk dapat mentaati dan melaksanakan hukum Islam dengan benar. Kemudian contoh segi pelaksanaan hukum Islam untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan atas ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Caranya mengambil yang bermanfaat dan mencegah yang madorot bagi kehidupan. Tujuan hukum Islam ataupun ditegakkannya syariat, tujuan syariat adalah al-maslahah, untuk kemaslahatan umat manusia. Bukan untuk perang ya. Itu kalau ada yang mengatakan bahwa hukum Islam ekstrim, kemudian di dalamnya kemudian langsung ijtihad, jihad ya, jihad maksudnya jihad, kemudian perang, lah itu berarti belum memahami hukum Islam secara mendasar. Kemudian ini al-maqasid syar'i, sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Ishaq al-Shatibi, Imam Shatibi. Jadi tujuan syariat dibentuk ini adalah satu, dalam rangka untuk memelihara agama, untuk menjaga agama, untuk memelihara jiwa atau hibun nafsi, menjaga jiwa. Misalkan ada sampean dibunuh, misalkan sampean dibunuh, maka di dalam hukum Islam itu kan ada sanksinya. Siapapun yang melakukan pembunuhan, maka ya al-qatlu bil qatli, ya tahu nggak? Kalau hukuman Islam itu kan al-qatlu bil qatli. Itu filosofinya justru malah adil. Jadi kalau sampean mateni bolongi ya harus dipateni, hukumannya kan hukuman setimpal. Tapi kalau di negara kita, negara Indonesia atau hukum positif kita, ketika membunuh maka paling penjara seumur hidup ataupun 15 tahun penjara sesuai dengan putusan pengadilan. Dibentuknya syariat atau hukum Islam yang ketiga adalah untuk menjaga akal atau memelihara akal. Termasuk hukum Islam juga mengharamkan minuman keras, narkoba atau sejenisnya kan. Memang narkoba itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tapi itu bisa dikiaskan dengan dalil Al-Quran yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab. Bahwa di dalam Al-Quran yang namanya minuman keras, khamr itu hukumnya adalah haram. Karena apa? Itu dapat merusak akal pikiran manusia. Dengan minuman keras, dengan mabuk, minuman keras, maka nanti dia akan melakukan hal-hal yang lain seperti berzina ataupun
membunuh, ya toh, membunuh. Kalau akalnya tidak normal, maka dia akan melakukan sesuatu yang diharapkan oleh hukum Islam. Jadi memelihara akal ini agar kita ini terlindungi dari hal-hal yang dilarang oleh agama ataupun hukum Islam, seperti narkoba. Narkoba itu merusak moral, adab, dan pikiran manusia. Kemudian menjaga keturunan, memelihara keturunan. Ini artinya dalam hukum Islam juga memerintahkan untuk menikah dan mengharamkan berzina. Jadi ngeloni bojone wong tidak boleh. Namanya menjaga keturunan dengan apa? Yaitu dengan menikah. Maka nanti kalau hamil di luar nikah, maka status anaknya bagaimana? Status anaknya kalau hamil di luar nikah itu berarti binnya bukan ke bapak, nasabnya bukan ke bapak, tapi ke ibu. Ya, ngesak nih. Nanti kalau anaknya perempuan, maka nanti yang bisa menjadi wali bukan wali nasab, tapi bukan bapaknya, tapi siapa? Wali hakim. Nah, kalau anak hasil dari luar zina, maka walinya adalah wali hakim. Kemudian memelihara harta. Tujuan hukum Islam ini adalah untuk menjaga harta dari pencurian. Maka di dalam hukum Islam juga mengatur bagaimana hukumnya mencuri. Mencuri itu haram ya, hukumnya haram. Potong tangan hukumnya, Mas. Makanya kalau korupsi itu saya sepakat hukumannya adalah potong tangan. Tapi kalau hanya di penjara, misalkan korupsi, hasil yang dikorupsi, uang yang dikorupsi, kerugian negara itu sampai triliunan. Kok cuma di penjara 15 tahun penjara itu tidak setimpal. Ya. Karena di dalam hukum Islam mencuri 1 juta itu bisa dipotong tangan. Mencuri lagi, tangan yang kiri juga dipotong. Mencuri lagi, kaki yang kanan dipotong. Mencuri lagi, kaki yang kiri dipotong. Kalau mencuri lagi bagaimana? Pateni, Mas. Nah, itu namanya hukuman di dalam hukum Islam. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan ya. Kami persilahkan untuk bertanya.